pecah beneran sayang pacak lani anak ngajung sare. Namun mah ini pecah beneran sayang pacak nian nak Trik Kebal Api ngajung Part 1, sare. bukan ilmu gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta dunia misteri, spiritual, supranatural, dan metafisika. Malam hari ini kita akan membongkar sekaligus menambah wawasan dan pencerahan bagi masyarakat awam tentang satu teknik yang biasa digunakan oleh oknum-oknum yang mengaku memiliki kesaktian. Ya, baik oknum paranormal ataupun oknum-oknum yang mengajarkan keilmuan. Dalam hal ini kita akan membongkar satu teknik atau satu trik di mana mereka selama ini kita paham bahwa ini adalah satu keilmuan, dianggap bahkan ilmu mistis, ilmu gaib ataupun ilmu kebatinan, yaitu kebal api. Kita gunakan saja yang paling gampang adalah dengan menggunakan mancis ataupun korek api. Bagaimana ini bisa terjadi selanjutnya? Karena secara logika kan kalau tangan orang awam kalau pakai korek api pasti panas. Betul. Mungkin bisa di pembuktian selanjutnya. Baik. Untuk lebih jelas kita akan visualisasikan atau demonstrasikan trik kebal api dengan yang paling ringan dengan korek api. Saya minta berada di depan, boleh sini. Oke. Tangan. Ini yang sering terjadi. Bahkan di perguruan tertentu, kita tidak akan bahas nama perguruannya, tapi ada perguruan tertentu ataupun keilmuan tertentu. Lalu dia seolah-olah ini merupakan ilmu kebatinan ataupun gaib atau mistis. Padahal nanti juga penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Dingin. Dingin? Ayo. Lagi. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini untuk membuktikan saja visualisasi satu fenomena yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh oknum paranormal ataupun oknum pemilik satu keilmuan atau juga satu demonstrasi yang sering dijadikan tipu daya modus operandi dalam bisnis keilmuan. Untuk meningkatkan daya itu ya, Guru. Betul. Daya nilai jual. Betul Pak Sulis. Jadi ini harus kita bahas. Apakah ini betul gaib? Betulkah ini mistis? Atau ini dapat kita telaah secara ilmu pengetahuan? Kalau menurut Tuan Guru sendiri, apakah itu benar ilmu gaib ataukah ada jawaban secara ilmu pengetahuan? Secara ilmu pengetahuan ini masuk dalam kategori ilmu fisika. Ini korek api sebagai salah satu contoh sumber api. Ini paling ringan, paling gampang dilihat dan disaksikan dan dimainkan. Ini korek api, ini api. Dan pasti kalau kita pegang, panas. Kalau kita pegang, panas. Betul. Karena ini api. Api menimbulkan hawa panas. Lalu kenapa seseorang yang memiliki tanda kutip, tanda petik satu keilmuan, katanya ilmu kebal atau kebal api atau tahan untuk dibakar. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara fisika, api ataupun korek api yang kita bakarkan kepada tubuh seseorang, simak baik-baik. Perhatikan. Dan bukan hanya korek api, bisa dengan obor, bisa dengan api yang jauh lebih besar, bahkan ini menjadi sebuah seni, namanya fire dance. Jadi seni tari dengan menggunakan api, dan ini menjadi khazanah budaya. Lalu apakah ini gaib? Ini bukan gaib. Pemirsa, pencinta dunia spiritual, metafisika, dan supranatural. Sahabat setia, subscriber di channel YouTube Palpres Official. Ini bukan mistis. Ini terjadi berdasarkan hukum fisika. Terjadinya karena api yang kita gunakan untuk
membakar ini tidak kita diamkan ataupun tidak berada di dalam satu fokus titik, tidak berhenti pada satu objek, tapi api ini kita gerakkan. Lihat tadi gambarannya, bisa lihat, saya ulang lagi. Ini saya dengan gerak cepat sehingga apinya berjalan, hawa panasnya berkurang. Jadi tidak fokus, hawa panasnya itu tidak powerful. Jadi karena saya gerakkan, saya jalankan. Jadi ini merupakan salah satu teknik trik di dalam ilmu sulap ataupun di dalam trik fisika yang biasa dimainkan juga dalam seni budaya di Nusantara. Jadi ini adalah kesenian tradisional yang kemudian disalahartikan bahwa ini adalah sebuah kekuatan mistis, menggunakan kekuatan seolah-olah ini punya ilmu tertentu, punya ilmu kekebalan atau ilmu kesaktian tertentu. Padahal ini bukan mistis. Seperti itu. Atau kemiripan dengan sepak bola api ya? Sepak bola api kurang lebih kinerjanya seperti itu. Sama ya? Kalau itu melalui tendangan, ya, melalui tendangan kaki, sementara ini kita bakarkan ke badan. Jadi kita bisa menggunakan, mendeskripsikan juga, memvisualisasikan dengan api yang jauh lebih besar. Ya, tidak hanya dengan korek api, ini gampang kita praktekkan. Misalnya dengan obor, dia biasa biarkan dengan obor atau dengan yang penting ada api. Tapi api itu selalu kinerjanya selalu dalam keadaan berjalan. Tidak boleh berhenti. Ketika berhenti maka panasnya akan jauh lebih besar terasa di tubuh manusia. Tapi ketika ini berjalan maka yang terasa dalam tubuh manusia itu hanya sedikit. Dan ini adalah reaksi fisika. Ketika ini berjalan hawanya kurang panasnya. Tapi ketika ini berhenti maka panas ini akan menyentuh kulit dan bisa membakar kulit. Kulit manusia ini sama. Tidak ada yang kebal kulit. Tidak ada kebal api. Yang ada adalah Allah menyelamatkan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Artinya ketika terjadi kebakaran mungkin kita tidak terkena api. Itu namanya sirullah, rahasia Allah dalam menyelamatkan hambanya. Tapi ketika adegan-adegan seperti ini, ketika ada seperti ini, jelas ini adalah penipuan atau hanya seni saja. Di dalam magic dibolehkan, dalam seni magic itu dibolehkan, di dalam seni budaya Nusantara ini seni tari dibolehkan atau fire dance, tetapi ketika ini merujuk kepada satu keilmuan, dinyatakan ini sebagai satu hazanah keilmuan, ilmu metafisik, ilmu spiritual, ini mistik. Jelas ini bukan dan menyalahi, karena ini hanya berdasarkan hukum fisika. Kalau saran dari Tuan Guru bagi masyarakat awam yang sudah terlalu percaya dengan kondisi demikian gimana Tuan Guru? Seperti dalam episode sebelumnya, kami selalu mengisyaratkan dan mengajak, menghimbau kepada sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual untuk tidak mudah tertipu dengan pembuktian-pembuktian yang tidak kita langsung kaji secara ilmiah. Banyak perkara-perkara yang awalnya terkesan mistis, terkesan goib, terkesan supranatural, tapi sesungguhnya dapat dikaji secara ilmiah, termasuk dengan hukum fisika. Jadi bukan kebal api, melainkan karena apinya yang tidak menyentuh badan tidak berhenti. Tapi kalau berhenti lama maka pasti api dapat membakar tubuh objek ataupun manusia. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad